Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, dinaikkan doamu, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi
setia, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap kami perlu Engkau Tuhan. Yes, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, katakan setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlu, kami datang Tuhan Yesus. Ya, berkat, lebih lagi ya Tuhan. Setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya melimpah bagiku, selalu baru setiap hari Tuhan. Di setiap Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenanan-Mu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus mengutuk pohon ara. Kisah ini terambil dari Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Juga diceritakan di dalam Injil Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Juga Injil Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26. Matius 21 ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dalam Markus 11 ayat 12 disebutkan Tuhan Yesus dan murid-murid meninggalkan Betania, kembali ke kota, dan itulah kota Yerusalem. Yesus bisa merasa lapar. Karena apa? Karena Yesus telah mengosongkan dirinya menjadi hamba seperti manusia. Filipi 2 ayat 7. Yesus juga bisa merasa letih, dan itu dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 16. Yesus mengutuk pohon ara, Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ.
Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Markus 11 ayat 13. Sebab memang bukan musim buah ara. Kutukan ini agak janggal karena saat itu bukan musim buah ara. Karena itu bukan salah pohon ara itu. Juga pohon bukan makhluk moral yang mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Pohon ara itu adalah gambaran orang Israel. Itu dikatakan dalam Hosea 9 ayat 10. Pohon ara itu banyak daunnya tetapi tidak berbuah. Artinya orang Israel melakukan ibadah dengan baik dan giat, tetapi mereka justru menolak Mesias. Mereka menolak Tuhan Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Selain mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan Yesus juga pernah mengutuk 3 kota karena tidak bertobat. Walaupun di situ, di 3 kota itu, Yesus banyak melakukan mujizat. Dan ketiga kota itu adalah Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Ini menjadi gambaran Tuhan Yesus tidak senang kepada orang Kristen yang tidak berbuah dan tidak bertobat. Orang Kristen bisa berbuah roh jika dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu dikatakan dalam Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi dipimpin oleh roh jika kita tidak mengandalkan perbuatan baik kita, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia 5 ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang Kristen itu adalah ranting dari pokok anggurnya Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 5. Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sebagai pengusaha, Allah memotong ranting yang tidak berbuah. Sebaliknya, ranting yang berbuah dibersihkan Allah supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita dibersihkan oleh firman yang kita baca dan yang kita dengar. Yesus menyucikan dan memandikan jemaat dengan air firman. Efesus 5 ayat 26. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang Kristen tidak bisa berbuah jika tidak tinggal di dalam Yesus. Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Jadi, agar kita tinggal di dalam Yesus, kita perlu perjamuan kudus. Orang Kristen juga tidak berbuah jika tidak mengimani dirinya adalah ranting. Jika mengimani dirinya adalah akar, maka tidak berbuah karena buah anggur bukan di akar. Karena itulah banyak orang Kristen sibuk pelayanan sebagai akar dan mereka heran, kenapa tidak berbuah? Kenapa tidak pernah mengalami mujizat? Karena buah anggur tidak pernah di akar. Itu adalah singkong atau ubi. Kesimpulan, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena walau banyak daunnya tetapi tidak berbuah. Tuhan Yesus juga akan mengutuk orang yang tidak bertobat walau telah mengalami mujizat Allah. Seperti juga mengutuk 3 kota yang tidak bertobat walau telah banyak Yesus mengadakan mujizat, yaitu kota Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya akan berdoa kepada Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara mujizat zaman now ini. Berkati setiap jemaat, setiap netizen yang menyaksikan acara ini. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan.
karena Tuhan mampu dan mau menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk di atas nama penyakit kami. Demikian juga berkati juga usaha pekerjaan kami. Apapun usaha pekerjaan kita, percaya Yesus kaya menjadi miskin agar kita menjadi kaya, agar kita diberkati. Maka apapun kondisi Indonesia saat ini, mungkin ada orang berkata Indonesia gelap, kabur saja dulu. Mengesankan Indonesia ini susah. Saudara nggak perlu khawatir karena kehidupan orang Kristen bukan ditentukan oleh kabar-kabar dunia. Karena kita bukan warga dunia, tapi kita warga kerajaan surga yang ditempatkan di dunia ini. Karena itulah kita percaya hidup kita pasti tetap terpelihara, tetap diberkati oleh Tuhan. Berkati juga keluarga kami Tuhan, suami, istri, dan anak-anak. Berkati apapun usaha pekerjaan suami atau juga usaha pekerjaan istri, disembuhkan kami dari penyakit, disembuhkan dari segala sakit gigi ataupun sakit mulut, karena operasi Tuhan disembuhkan. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga diberkati, yang juga telah menyumbang gereja juga diberkati. Ya, Marlon diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga istri yang apakah bekerja atau jadi ibu rumah tangga, berkati apapun yang dilakukan, diberkati berhasil. Berkati juga anak-anak kami, pagari pendidikannya agar terhindar dari segala pergaulan yang tidak baik, terhindar dari segala orang-orang jahat. Berkati anak-anak kami bisa berprestasi di sekolahnya, juara di sekolahnya, agar juga anak-anak kami bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, hindarkan dari anak-anak kami dari segala mara bahaya celaka, terhindar dari narkoba, terhindar dari segala hal-hal jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih siapapun Tuhan kami yang menyaksikan acara ini pasti diberkati. Karena kami percaya kalau ada mujizat, di situ ada Tuhan hadir, Tuhan bekerja, sehingga setiap kami yang menyaksikan acara ini juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Melimpah. El Shaddai, berkat-Nya, berkat Yes melimpah. Melimpah. El Shaddai.